Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam setiap kesibukan kami Tuhan, di dalam setiap berbagai persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami membutuhkan sapaan-Mu untuk menguatkan kami, untuk menopang kami ketika kami lemah, ketika kami dalam kebimbangan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda itu boleh menguatkan kami, dan biarlah Tuhan boleh memampukan kami untuk kami dapat mencernanya, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati refleksi kami, berkati perenungan pribadi kami. Di dalam-Mu kami memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bagian dari sebuah perikop dengan judul Pelajaran dari Pekerjaan Tukang Periuk. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia mendengarkan, merenungkan, serta menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, ada kalau kita biasanya menyebut relasi di dalam keluarga, atau relasi antara suami istri, relasi dalam keluarga begitu, kita sering menyebutnya dengan relasi ribut rukun gitu ya. Sehingga kalau ada orang yang menikah begitu, ketika kita nyelamatin gitu, kita akan sering banyak di antara kita yang akan mengatakan, wah selamat ya, selamat memasuki hidup ribut rukun gitu. Artinya bahwa di dalam situasi atau relasi keluarga itu, di dalam relasi suami istri, ada masa di mana mereka akan ribut,
Tetapi pada akhirnya diharapkan dari ribut itu akan menjadi sebuah relasi yang rukun, relasi yang indah gitu. Dan nampaknya ini juga tidak hanya berbicara tentang relasi dalam hubungan keluarga atau suami istri, tetapi relasi kita dengan setiap orang yang kita jumpai. Entah dengan sahabat kita, dengan teman kita, atau dengan siapapun orang yang kita kasihi, yang namanya relasi itu pasti akan ada tahapan di mana kita ribut, tapi juga ada tahapan di mana kita rukun. Dan biasanya dalam sebuah relasi, setelah masa ribut ini, ketika ribut itu sudah bisa diselesaikan, maka relasi dua orang atau lebih ini akan masuk dalam rukun yang lebih indah. Dan relasi mereka biasanya akan semakin intim, akan semakin baik ketika fase ribut ini diselesaikan dengan baik. Sehingga bisa menjadi rukun yang lebih indah gitu, relasi yang lebih indah. Nah, tetapi di dalam untuk mewujudkan fase atau mengubah fase ribut menjadi fase rukun, itu dibutuhkan dua faktor. Yang pertama adalah faktor meminta maaf, dan yang kedua adalah faktor memaafkan. Nah, hal yang sama nampaknya juga difirmankan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia pada waktu itu. Di mana Nabi Yeremia diberikan seperti penglihatan, seperti pendengaran bahwa Allah akan berfirman kepada dirinya sehingga dia pergi ke tukang periuk begitu. Dan di sana Allah berfirman kepada Nabi Yeremia yang intinya bahwa bangsa Israel diibaratkan sebagai bejana yang hendak atau yang sedang dibuat oleh tukang periuk ini. Ada kalanya di mana tukang periuk ini ketika melihat bejananya itu rusak, maka ia akan menghancurkannya dan ia akan membangun lagi bejana yang jauh lebih indah seperti yang digambarkan atau seperti yang diingini oleh si tukang periuk ini. Nah, hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Begitulah gambaran bangsa Israel di tangan Allah. Allah bisa melakukan karya apa saja atas bangsa Israel. Dan pada waktu itu nampaknya bangsa Israel dianggap oleh Allah sedang dalam kondisi yang rusak. Karena kesalahan, karena dosa yang dilakukannya. Gitu. Nah, menanggapi hal itu kemudian Allah mengatakan bahwa bertobatlah. Karena apa? Karena Allah juga mengatakan ada masa di mana ketika Allah hendak memberikan hukuman kepada suatu bangsa atau suatu kerajaan, tetapi suatu kerajaan atau bangsa itu yang hendak dihukum itu bertobat, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lain. Bukan hukuman yang diberikan, tetapi justru berkat yang indah yang akan diberikan kepada bangsa itu. Oleh karena itu, Allah memperingatkan bangsa Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka berbalik dari kejahatan, dari dosa dan kesalahan yang mereka lakukan, yang membuat relasi antara bangsa Israel dan Allah ini menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang relasi, maka apa yang dilakukan bangsa Israel itu menjadi sebuah PR yang harus diselesaikan oleh mereka. Mana yang mau mereka pilih? Menjadi bangsa yang tetap dihukum atau menjadi bangsa yang akan mendapatkan berkat gitu. Ketika seorang hendak menyesali atau ketika kita dalam situasi di mana kita merasa berdosa, kita merasa bahwa kita sadar kita melakukan kesalahan, kemudian kita bertobat, dan Allah memberikan pengampunan, maka yang terjadi adalah relasi kita dengan Allah akan jauh lebih intim dan akan jauh lebih indah. Demikian juga ketika tadi di awal saya katakan bahwa relasi yang sama pun juga akan terjadi ketika kita bersama dengan orang yang kita kasihi.
ketika kita dengan orang yang kita kasih sedang ribut, dan kita sadar bahwa kita salah, dan kita mau minta maaf, kemudian ada pengampunan di sana, ada maaf-maafan di sana, orang yang kita kasih pun memberikan maaf, maka akan terjadi sebuah relasi kerukunan, relasi yang jauh lebih indah. Tetapi sekali lagi dibutuhkan sebuah kesadaran untuk bertobat, kesadaran untuk berbalik, dan kesadaran untuk meminta maaf. Tanpa adanya permintaan maaf, maka ribut itu tidak akan pernah menjadi rukun. Tapi yang menjadi pertanyaan, kesadaran itu yang kita tumbuhkan, ataukah justru kita mengeraskan hati kita dan kita mencari 1000 alasan, kita mencari berbagai alasan untuk mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Untuk mengatakan bahwa kita itu tidak bersalah. Kita melakukan itu karena kepepet, ya nggak salah dong. Yang salah itu ya Tuhan, yang salah itu ya orang lain itu. Bukan kita. Apakah kesadaran itu yang kita tumbuhkan? Selamat berefleksi. Selamat masuk dalam perenungan, dan biarlah relasi kita dengan orang yang kita kasihi, relasi kita dengan Allah menjadi relasi yang semakin indah. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau dan bersama dengan orang yang kami kasihi, seringkali ada persoalan yang muncul di dalamnya. Dengan Engkau seringkali kami merasa bahwa relasi kami dengan Engkau tidak baik. Relasi kami dengan Engkau kacau. Demikian juga dengan relasi kami dengan orang yang kami kasihi seringkali terkendala oleh persoalan-persoalan yang ada di antara kami. Tetapi Tuhan, kami tahu ketika kami mohon pengampunan kepadamu, Engkau akan mengampuni kami, dan relasi di antara kami dan Engkau pun akan menjadi semakin baik. Demikian pula relasi kami dengan orang-orang yang kami kasihi. Tetapi seringkali kami mengeraskan hati kami, dan kami menganggap bahwa diri kami tidak bersalah. Tumbuhkan kesadaran di dalam diri kami ya Allah, bahwa kami mau meminta maaf, kami mau sadar, kami mau berbalik, kami mau bertobat. Dan biarlah relasi kerukunan antara kami dengan Engkau dan kami dengan orang-orang yang kami kasihi boleh berujung indah dan baik. Di dalam-Mu kami berdoa. Amin.